Itu pun saya melalui pengolahan rasa. Tapi bukan karena kehebatan saya, karena memang sudah garisnya semesta gitu ya. Sudah cara semesta gitu. Kita itu cuman dibangkitkan kepekaan kita, dibersihkan, diriset. Itu yang namanya trauma. Kalau kita udah bisa menyembuhkannya, kita itu akan lebih peka hal-hal yang selama ini kita lupa. Oke, jadi saya katakan tadi meriset trauma ya. Selama kita hidup yang kita tutupin, terus kita tuh seolah-olah kita pura-pura sembuh gitu. Paham nggak sih ya? Semoga paham ya. Soalnya saya masih merasakan ada yang nutup cakra tenggorokan saya. Jadi saya tuh ngomongnya agak tersendat-sendat, tapi saya harus ngomong, harus bicara, harus public speaking saya harus bisa gitu. Ini tolong kalau memang kalian butuh dengan dengan apa, maksudnya resonate dengan kisah-kisah, tapi saya yakin bahwa kisah Twin Flame ini pasti akan banyak resonate kalau banyak yang nonton ya. Hanya saja polanya yang berbeda dan waktu yang berbeda gitu. Makanya di Twin Flame itu tidak pernah ada yang umurnya sama gitu. Pasti kebanyakan yang femininnya yang lebih dewasa, usianya lebih banyak gitu ya, lebih tua lah katakan. Karena feminin, wanita yang atau feminin itu yang lebih dulu mengalami kebangkitan spiritual yang bertujuan untuk membalankan energinya maskulin dan femininnya agar wujud maskulin, wujud laki-laki yang menjadi pasangan jiwanya itu bisa sembuh juga dari trauma, dari luka-lukanya. Padahal kita tidak pernah bertemu gitu. Ini bisa bicara tentang jiwa ya. Padahal kita tidak pernah bertemu, tapi kita tahu melalui rasa jiwa kita udah saling kenal gitu. Mungkin fisik kita tidak begitu saling mengenal gitu ya. Tapi jiwa saling berbicara gitu. Jadi di saat feminin menyembuhkan luka-luka batin di masa kecil, entah karena manja, mungkin dimarah atau apalah gitu ya, pokoknya luka, trauma. Di saat feminin sudah mulai awakening, sudah mulai dalam kesadaran balan dan sudah selesai dengan dirinya, itu secara otomatis si maskulin itu juga menyembuhkan di tempat lain tanpa kita komunikasi, tanpa kita ngasih tahu yang detail gitu, enggak gitu. Jadi ini unik ya kalau kita udah dalam kesadaran, udah balan, unik karena saya melihat ada beberapa para pasangan Twin Flame yang udah menikah. Saya juga ngeliat di YouTube ada juga Twin Flame yang mereka berbagi berpasangan, banyak juga saya lihat beberapa. Karena Twin Flame soulmate ini bukan sekarang aja yang kisah ini. Jadi Twin Flame soulmate itu juga, kalau saya nggak salah ya, ini mohon dikoreksi, jangan sampai nanti saya dihujat ya. Twin Flame soulmate itu terjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Twin Flame soulmate sama Ibu Siti Khadijah. Ya, ini saya tidak baca nih, saya sedang dikasih info. Twin Flame soulmate, Ken Dedes dan Ken Arok, ya. Terus siapa lagi? Maybe
Adam dan Hawa. Saya tidak tahu, ada juga selingkuhnya Adam, Ibu Lilith atau gimana ya sebutannya, saya kurang paham. Bentar dulu. Banyak itu cinta sejati ya, banyak sekali. Tapi yang saya ketariknya itu. Nah, di dalam perjalanannya ada fase-fasenya ya. Jadi ada 8 fase baru kita bisa sembuh gitu. Dan jarang sekali ada yang bisa bersatu. Jarang. Kenapa? Karena salah satunya bersama orang lain. Itu dia bersama orang lain dalam posisi hancur rumah tangga. Kadang ada pasangan yang sudah menikah ya, twin flame-nya yang sudah menikah dengan orang lain baru ketemu gitu. Itu yang sudah menikah itu dalam kondisi tidak bahagia. Asli, saya katakan dia tidak akan bahagia. Karena apa? Karena ada sesuatu di dalam dirinya yang masih harus dia cari. Dan dia sendiri gak tahu apa gitu. Karena kan kalau maskulin ini kan lebih ke logika. Ya, jadi kalau terlalu menlogikakan, semuanya dilogikakan gitu, ya akan tambah sulit gitu. Nah, saya sebagai feminin hanya berdoa saja gitu. Mungkin karena umur saya udah mau senja, saya nggak begitu ngoyo gitu, mencari untuk seperti gimana gitu. Tapi intinya saya tidak mau galon. Saya tidak mau intinya saya tidak mau fokus saya pecah untuk hidup, menjalani hidup ke sehari-hari saya gitu. Oke. Jadi tujuannya tadi, cinta spiritual itu dihadirkan tidak untuk semua orang ya, saya katakan tadi. Saya pun saat ini masih dalam proses penyembuhan karena pasangan jiwa saya belum mau menerima, belum mau mengakui dengan koneksi ini. Kedua, memang dia sedang menjalani perjalanan karmanya bersama pasangan karmanya. Saya sendiri masih dalam proses penyembuhan, artinya dalam hal twin flame ya, saya dalam proses penyembuhan. Tapi kalau dalam hal spiritual, saya secara universe, alhamdulillah saya sudah di wilayah damai dan tenang. Ya, terus jadi hubungan twin flame ini secara batin, dan banyak ini ya, ada beberapa perempuan yang manipulatif ya. Hati-hati nih ya buat laki-laki yang maskulin, ada feminin yang menguasai, mendominasi maskulin dengan mengatakan bahwa dialah kembar jiwanya, dialah twin flame-nya.